Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Dutasari Arpaji dengan NPM 022722112228, mahasiswi semester 4 Program Studi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Sebelumnya saya mengucapkan dengan hormat kepada Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan teman-teman yang saya sayangi. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan hingga saat ini. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal terkait dengan pendekatan etnometodologi dengan judul jurnal Peran Aktor Pengamanan Keefektifan Penganggaran Studi Etnometodologi di Sektor Publik. Sebelum kita masuk pada review jurnal, sebaiknya teman-teman perlu memahami apa itu etnometodologi. Nah, etnometodologi adalah pendekatan sosiologis yang bertujuan untuk memahami bagaimana manusia secara aktif menciptakan dan mempertahankan makna sosial dalam interaksi sehari-hari. Terinspirasi oleh pekerjaan Harlow Garfinkel, etnometodologi menekankan penggunaan metode etnometodologis untuk mengungkap pola-pola yang mendasari interaksi sosial. Pendekatan ini menolak ide bahwa makna sosial adalah entitas yang statis atau objektif, dan sebaliknya menganggap makna tersebut sebagai hasil dari tindakan dan interpretasi yang kontekstual. Etnometodologi menekankan pentingnya memahami bagaimana orang-orang dalam situasi nyata menghasilkan dan memahami makna sosial, serta bagaimana aturan-aturan dan norma-norma sosial dihasilkan dan dipertahankan. Nah, teman-teman sudah mengetahui apa itu pendekatan etnometodologi. Selanjutnya kita akan masuk pada mereview jurnal yang akan saya review. Diketahui jurnal ini diterbitkan oleh Owner Research dan Jurnal Akuntansi yang merupakan nama badan atau lembaga penerbit jurnal, dan jurnal ini sudah tertera AISSN dan PISSN yang menandakan jurnal ini terindeks dalam basis data jurnal ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnometodologi. Beberapa poin khusus yang perlu diketahui mengenai metode ini yaitu yang pertama, menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial seperti proses, aktivitas, perlakuan, dan pendapat manusia melalui pandangan interpretatif. Dan yang kedua, pendekatan etnometodologi yang berfungsi pada rutinitas dan aktivitas sehari-hari subjek penelitian untuk memahami realitas yang ada. Aktivitas sehari-hari yang diteliti adalah proses penganggaran. Yang ketiga, data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi data, yaitu yang dimaksud yang pertama wawancara dengan informan kunci atau kepala program dan anggaran, bendahara pengeluaran. Yang kedua yaitu studi dokumentasi berupa DPA dan laporan realisasi anggaran. Dan metode yang keempat yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan hasil wawancara dan dokumen, kemudian disimpulkan dalam bentuk temuan dan pembahasan. Dan yang kelima, pendekatan etnometodologi dianggap relevan karena dapat mengkaji rutinitas dan interaksi sosial dalam penganggaran secara mendalam. Hasil utama dari penelitian ini adalah yang pertama, tingkat efektivitas anggaran belanja Kecamatan Cilandak tahun 2020 sebesar 95,87% termasuk kategori efektif, sedangkan tahun 2021 sebesar 86,48% termasuk kategori cukup efektif. Dan yang kedua, pengeluaran terbesar di Kecamatan Cilandak untuk tahun 2020 adalah untuk beban jasa honor dan belanja persediaan barang dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, penurunan tingkat efektivitas tahun 2021 disebabkan adanya revokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sehingga beberapa kegiatan ditangguhkan. Dan yang keempat, proses penganggaran di Kecamatan Cilandak melibatkan berbagai pihak seperti RT, RW, dan PJLP dalam merencanakan anggaran.
Dan yang kelima, kinerja kepala program dan anggaran dinilai optimal pada tahun 2020 karena mampu merealisasikan anggaran di atas 91%. Dan yang keenam, masih dibutuhkan kerjasama antar kepala seksi dalam penyergapan anggaran agar lebih maksimal. Dan yang ketujuh, pendekatan etnometodologi tepat untuk mengkaji dinamika sosial dan rutinitas penganggaran di lapangan. Jadi, utamanya mengkaji tingkat efektivitas anggaran, proses penganggaran yang dijalankan, serta kinerja aparatur kecamatan dalam merealisasikan anggaran tersebut. Adapun motivasi penulis untuk menulis jurnal ini adalah yang pertama, untuk memahami makna peran kepala program dan anggaran dalam menjaga efektivitas anggaran di kantor Kecamatan Cilandak. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aparatur perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan penganggaran di Kecamatan Cilandak agar dapat terlaksana secara efektif. Kemudian yang kedua, dapat melihat hasil penelitian di tahun 2020 dan 2021. Penulis ingin mengamati bagaimana proses penganggaran dan tingkat efektivitasnya. Karena jika terdapat selisih kurang atau realisasi yang tidak tercapai, maka perlu dilakukan penelitian ulang untuk menganalisis efektivitas anggaran belanja di Kecamatan Cilandak. Kemudian yang ketiga, dengan merealisasikan anggaran secara efektif, diharapkan akan menjadi lebih baik dan optimal. Namun, jika ditemukan selisih kurang atau realisasi yang tidak tercapai, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas anggaran belanja di Kecamatan Cilandak. Jadi motivasinya dalam penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengevaluasi proses penganggaran serta tingkat efektivitasnya agar dapat dilaksanakan secara efektif di Kecamatan Cilandak. Ada beberapa poin tambahan terkait motivasi penulis dalam menulis jurnal ini, yaitu yang pertama, penulis ingin mengkaji secara lebih mendalam prosedur dan mekanisme penganggaran yang dilakukan oleh kepala program dan anggaran di Kecamatan Cilandak, mulai dari perencanaan, penetapan target, hingga realisasi anggaran. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efektivitas penganggaran, baik faktor internal maupun eksternal, seperti keterlibatan stakeholder, kondisi ekonomi, dan respon terhadap perubahan situasi. Kemudian poin ketiga, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepala program dan anggaran agar kebijakan penganggaran di masa depan lebih matang dan responsif terhadap perubahan, sehingga dapat memaksimalkan absorpsi anggaran. Kemudian pada poin keempat, yaitu secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan dan anggaran publik, khususnya pada tingkat pemerintahannya, desa atau kecamatan. Kemudian yang kelima, yaitu penulis ingin menguji aplikasi metode etnometodologi dalam penelitian akuntansi di bidang anggaran publik. Apakah metode ini dapat relevan untuk membahas dinamika sosial dan kebiasaan sehari-hari dalam pelaksanaan penganggaran? Jadi, motivasi mendalam penulis adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan serta berkontribusi secara akademis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baiklah teman-teman, itulah hasil review jurnal yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam materi metode etnometodologi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.